Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi dengan ngorok alias ngobrolin oprekan. Ya, oprekan apa yang kita bahas kali ini? Oprekan di SIM RS Hanja untuk pengiriman pasien kontrol melalui WhatsApp ya. Kita masuk di fitur sebelumnya, di video sebelumnya saya udah demokan gimana caranya membuat pengiriman WhatsApp reminder kontrol melalui Hanza di surat kontrol. Surat kontrol. Nah, di sini. Lihat di sini. Nah, di sini buat yang mau tahu caranya, monggo silakan dicek di video saya yang di bagian ngupi alias ngobrolin fitur. Nah, di sana ada cara pakainya. Nah, untuk di ngorok ini alias ngobrolin oprekan, kita akan coba lihat codingannya seperti apa. Oke, kita masuk ke adminnya. Ya. Di surat kontrol, nah di sini ada sama sih, cuman nambahin ini template WA. Terus di sini ada waktu kirim. Ini combo box ya. Ini juga saya bikin combo box supaya lebih gampang di adminnya untuk pilih, nggak input ngetik gitu 11.0 gitu. Jadi ditentukan saja di mau dibikin jam 11 jam berapapun bisa. Kalau di sini saya buatnya jam mana ya? Oh, kok nggak bisa? Combo box propertiesnya nggak kepilih ya? Oh, combo box. Nah di sini di bagian ini. Nah ini sih manual nih, ketik aja 22 gitu. Titik 2 format jam lah ya. 00.200 gitu. Tinggal di oke. Gitu. Terus kemudian di selected item ini bagian yang saat pertama kali default dipilihnya ini jam 11.00 di sini selected item kemudian apa lagi ya, bentar. Komponen ya, selected item nih kayaknya dia di set ya, di setnya di sini. Coba kita lihat di klik kanan. Oh bukan, di sini di search. Lihat di search selected item tadi namanya apa nih? Pilih waktu. Ctrl F. Pilih waktu. Coba cari dulu. Nah ini. Di sini buat Jbox defaultnya. Jadi kalau di select ini set ke defaultnya ini. Oh, Jbox default itu yang ini nih. Jbox default itu yang ini nih. Nih. Jbox default. Jadi kalau ini dicontreng maka tadi tuh muncul ini nih. Kalau dicontreng maka set default kirim WA ini function. Kalau enggak dicontreng maka di nama templatenya diganti string 0 H1 dan pilih waktu set select itemnya jam 11. Nah di fungsi ini didefinisikan. Nah ada di sini. Jadi defaultnya adalah terpilih true nama templatenya ini. Kemudian nah nama template yang ini ya, itu diisi dengan ini set text. Dicari dulu dia
select template pesan WA default yang jenisnya adalah kontrol karena kita setnya di kontrol. Pilih harinya ini adalah H-1, pilih waktunya jam 11. Kemudian, oh ya, saat pertama kali ditampilkan, saat tampil ini langsung manggil fungsi ini, jadi dia langsung ke select ke default. Itu terus apa lagi ya? Di tampilannya, bentar, kita ke bawah ya. Oh ya, di sini. Kirim WA-nya, ada fungsi apa di sini? Action. Nah, ini fungsinya. Mungkin ada yang familiar ini. Ngambil dari mana ini? Iya, ngambil dari Satu Sehat. Ya, nyomot dari codingan di integrasi Satu Sehat. Nah, ini cari dulu nomor WA-nya si pasien. Cari dengan berdasarkan ini, kemudian nama dokternya, nama pasien, nama poli, tanggal kontrol. Nah, ini nih hari kirim, get choice for how many days before the visit date. Ini hari kirim, pilih hari yang ini, pilih hari yang ini ya, pilih hari, diambil stringnya kemudian di subtract, jadi H kan ada H minus ya di sini ya, H minus tuh, H minusnya dibuang, kita ambil yang angkanya saja yang di belakang. Jadi H-1 ambil satunya, H-2 ambil angka 2-nya aja. Kemudian yang kedua, change data type for calculation. Nah, ini format kirim. Format hari kirim ini dijadiin data long ya. Si hari kirim ini ini kan tadinya string. Ini stringnya dirubah jadi data type long. Sebenarnya bisa integer sih, cuman saya dapatnya contekannya ini. Kemudian local date. Nah, local date ini apa nih? Format tanggal. This script used to change parse string value into date format. This script used to change or parse string value into date. Nah, tanggal kontrol nih. Tanggal kontrol ini tadinya string, kemudian dirubah jadi date format. Caranya dengan cara ini nih, local date. Nah, dari string jadi format date, kemudian dirubah lagi jadi change to human readable date format. Nah, ini tuh yang dia jadi ada harinya gitu. Misalnya hari Senin, tanggal 25 itu hari Senin, yang ada di balasan WA-nya tuh kenapa di situ dimunculin ada harinya terus bahasa Indonesia, karena dipakainya ini dirubah ke human readable date format. Kalau enggak nanti cuman tanggal aja, tanggal 25 strip 02 2024 gitu. Tapi kalau dengan adanya ini local date, jadi dia tahu tuh ada harinya tuh. Itu dari mana? Misalnya format tanggal local date ya. Nah, dia manggil fungsi ini nih, local date. Jadi di atas itu ada local date di atas ya. Bentar. Function local date. Nih dia. Diimport di sini nih. Time local date format, date time formatter, local time, local date time, local gitu. Ya, kita balik lagi ke mana tadi? Ini kemudian calculate for the minus days.
Nah, karena kita mau ngirimnya H minus berapa, jadi harinya itu dikurangin dengan nilai yang dapat dari sini. Kalau H minus 1 dikurangin 1, H minus 2 dikurangin 2. Nah, si format ini nih, format tanggal kirim ini adalah dari sini format tanggalnya dikurangin. Dikurangin berapa? Dikurangin dari sini. Format hari kirim nih. Angka tadi tuh dikurangin. Nah, kemudian dirubah lagi jadi string karena kita mau taruh di JSON-nya. Bingung ya? Ya nanti dipelajarin aja. Awalnya sih bingung juga sih. Kemudian, nah ini function to set schedule. Ini cari isi. Ya, kalau ada ini apa ya? Select waktu kirim where tanggal order by waktu kirim. Oh, ini tuh ngecek supaya tidak ada waktu pengiriman yang sama gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama dikirim, ada dua pengiriman sama-sama di set di H-1 jam 11, maka dia akan dikirim bersamaan. Tapi untuk menghindari supaya tidak terlihat, jadi karena nggak mungkin kan orang bikin ngirim di waktu bersamaan gitu, jadi harus dibikin jeda gitu. Nah, ini caranya supaya nggak dikirim bersamaan nih. Jadi di set dulu, dicari dulu. Ada nggak sih yang dikirim jam 11? Kalau ada, kalau nggak ada langsung dikirim. Tapi kalau ada yang dikirim, maka dikerjakan ini, ditambahkan interval waktu. Interval waktunya ini, get random number using. Jadi ini bikin angka random antara 57 sampai 97. Jadi misalnya ada pesan pertama dikirim jam 11. Maka pesan kedua itu nggak dikirim jam 11, tapi jam 11 ditambah detik nih. Ini detik nih. Interval waktunya detik nih. Interval waktu ditambah ini di mana? Di sini nih. Plus second. Jadi nggak mungkin ada pengiriman yang dikirim di waktu yang sama karena dicek terus. Waktu terakhirnya tuh jam berapa? Misalnya pesan pertama jam 11, pesan kedua jam 11 lewat 1 menit. Pesan kedua ditambahin lagi jam 11 lewat 1 menit, ditambah lagi dengan angka random ini. Jadi misalnya dapat angkanya 60. Jadi jam 11 lewat 2 menit gitu. Ini kemudian schedule WA. Nah, schedule WA-nya itu format tanggal waktu kirim to string di replace. Jadi dia, kalau dicek itu dia ada T-nya tuh nanti. Nah, sementara format pengirimannya itu nggak boleh ada T-nya, jadi kita buang. Si T-nya diganti string kosong. Kalau kita lihat di Postman mana? Kalau lihat di sininya ya, di dokumentasi API-nya kita pakai yang masih schedule. Schedule. Nah ini date time-nya ini. Kalau yang di satu sehat tuh ada T-nya nih di tengah-tengah tuh. Nah, kalau di wasiap ini T-nya nggak ada, jadi T-nya dibuang. T-nya dibuang. Kemudian ya. Oh ya ini. Si local date time ini diparsing dengan formatnya ini. Apa yang diparsing? Diparsing adalah check schedule-nya nih. Waktunya nih.
Jadi dapat nih waktunya, terus kemudian dirubah formatnya. Nah, ini format date time-nya, coba dilihat di sini. Nah, ini date time formatter date time formatter, patternnya ini tuh. Year, month, date, hour, ya. Ini sesuai dengan yang di tadi tuh, di sini tuh. Year, month, day, hour, minute, second. Situ. Kemudian apa lagi ya? Ini, nah ini datetime formatter untuk yang formatter human readable. Nah ini patternnya nih. Patternnya ini day nih mas, ini harinya nih, nama harinya, ini tanggal date-nya, ini month bulannya, ini tahunnya. Kemudian pakai apa? Kenapa bisa jadi hari, biar tahu hari Jumat, Senin, Minggu, ini karena kita pakai ini nih, Indonesia, ininya ID. Itu. Kemudian apa lagi ya? Coba kita balik lagi ke mana sih? Ke sini ya. Kirim WA. Apa lagi? Telepon waktu, schedule WA. Nah ini biasanya saya suka ngecekin variabelnya udah bener belum gitu. Saya coba print di terminal, saya cek nomor WA-nya udah masuk belum. Jadi kalau mau ngedebugging, saran saya sih pakai ini nih, cek satu-satu bener nggak nih gitu waktunya. Kemudian ini JSON-nya ini mengikuti format yang di sini, pastinya di sini nih. From number to number, date time, message. Date time ini kapan waktu mau dikirimnya, schedulingnya. Ya, from number to number, date time, message. Nah ini koneksi DB, ini yang dari XML, terus ya dari XML, nomor WA pasien, terus ini waktu pengirimannya, kemudian ya dia dapat responnya itu dapat UID, dapat respon UID, mana dia, get message, responnya nih, nah ini dia, dapat UID ini. Nah ini kita bisa cek nanti via ini yang get message schedule, pesan untuk dapetin statusnya, apakah pesannya berhasil dijadwalkan atau pesan sudah berhasil dikirim, yang di status ya, mana dia statusnya, nih get statusnya, get status ya, yang dikirimkan itu mana sih, get status. Oh yaudah, langsung di sini ya, langsung dimasukin UID-nya di URL, nanti dapat statusnya. Kemudian apa lagi? Oh, setelah dapat UID-nya disimpan di database ini, mulai RAM-nya, tanggal kontrolnya, jam pengirimannya, responnya. Gitu. JBox ini yang tadi udah ya. Present, ini masih trial, masih coba-coba. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa lagi di ngorok alias ngobrolin oprekan berikutnya. Terima kasih.